Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus tolong kami, mampukan kami. Kami rindu Roh Kudus, Engkau singkapkanlah firman Tuhan ini bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan dalam kitab Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan telah memilih kita di tengah-tengah kehidupan dunia yang ada di dalam kejahatan ini. Tuhan telah menyelamatkan kehidupan saudara dan saya. Dia telah memisahkan kita dari kehidupan dunia ini. Oleh karena itu, mari kita hidup sebagai orang-orang pilihan Tuhan. Kita tahu bahwa ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia hidup di dalam kejahatan. Tapi kita bersyukur Allah penuh kasih. Ia menyatakan kasih-Nya kepada manusia karena Dia telah berjanji Dia akan menyelamatkan manusia karena kasih-Nya itu. Dan itu Dia nyatakan melalui anak-Nya Yesus Kristus ketika datang ke dunia menjadi teladan bagi manusia dan juga menyelamatkan kehidupan manusia lewat mati di kayu salib, bangkit dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang di surga. Dan oleh karena itu saudara, pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, sebagai orang pilihan, marilah kita hidup. Bukan melakukan dosa dalam hidup kita, tapi marilah kita hidup melakukan apa yang baik di tengah-tengah kehidupan kita. Kita tahu bahwa mengapa dunia itu mengalami kekacauan sekalipun orang-orangnya sudah diselamatkan oleh Allah. Tetapi dunia itu kenapa mengalami kekacauan? Dikatakan karena manusia tidak hidup akurat pada Tuhan. Orang yang tidak hidup akurat kepada Tuhan, orang-orang itulah yang dipakai iblis untuk melakukan kekacauan di tengah-tengah dunia ini. Saudara dan saya, mari kita belajar sebagai orang-orang yang sudah dipilih Tuhan. Kita bangun kesadaran kita, saya adalah orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Nah, oleh karena itu, hiduplah sebagai orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Kita tahu waktu Yesus mati dan sebelum Dia naik ke surga, waktu Dia bangkit sebelum Dia naik ke surga, Dia telah menghembuskan DNA-Nya bagi saudara dan saya. Roh-Nya sudah Dia berikan bagi saudara dan saya. Dan roh kita itulah yang didapatkan membuat kita memiliki roh yang baru. Sifat dosa kita itu sudah dibuang dan kita sudah memiliki roh yang baru. Roh yang baru itulah yang memampukan saudara dan saya bisa hidup seperti apa yang Allah inginkan. Namun persoalannya, waktu kita sudah memiliki roh yang baru, tetapi jiwa kita belum ditransformasi. Oleh karena itu, roh yang baru kita ini harus terus diberi makan, didewasakan lewat firman-firman Tuhan, sehingga roh kita dapat menyelamatkan jiwa kita. Kalau kita baca dalam Yakobus pasal 1 ayat 21 katakan, terima firman dengan lemah lembut dalam hatimu, itu yang akan menyelamatkan jiwamu. Kalau kita menerima firman limpah dalam hidup kita, maka jiwa kita, pikiran kita akan diselamatkan. Kalau pikiran kita diselamatkan, maka pikiran kita akan selaras dengan roh kita yang baru. Itulah yang membuat iblis tidak akan pernah mengambil bagian dalam hidup kita. Dia tidak akan pernah mudah untuk masuk dan mengganggu kehidupan kita, karena kita sudah memiliki pikiran Kristus. Nah, oleh karena itu tadi saya katakan, mari kita hidup menjadi orang-orang yang akurat pada Tuhan. Karena iblis suka memakai orang yang tidak hidup akurat pada Tuhan. Ingat, saudara tidak bisa berkata bahwa, oh saya sering dengar firman, oh saya sering pergi ke gereja, saya rajin ke gereja, bahkan saya menjadi ABCD di dalam gereja, dalam segala jabatan-jabatan yang ada. Saya katakan itu bukan jaminan bahwa saudara bisa menyelamatkan pikiran saudara. Roh saudara hanya bisa diberi makan oleh firman, bukan lewat aktivitas yang saudara lakukan. Ketika engkau terus mendewasakan rohmu dengan firman Tuhan, maka jiwamu itu akan dapat diselamatkan. Nah, oleh karena itu pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, kita harus terus mendewasakan roh kita supaya kita bisa hidup akurat pada Tuhan.
saya percaya kita akan mampu hidup menjadi orang-orang yang hidup sebagai orang-orang pilihan itu sendiri. Nah, kalau kita baca dalam firman Tuhan kita tadi dikatakan, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Ini semua dimunculkan dari apa, pemirsa Klafos? Semua ini dimunculkan dari pikiran kita yang belum diselamatkan. Karena kita tahu hati itu bisa percaya, tapi bimbang itu bisa di pikiran. Terkadang orang mendengar firman, orang katakan amin terhadap firman, tapi pikirannya belum tentu bisa mengimbangi apa yang dia terima di dalam hatinya. Makanya dia bisa saja dengar firman di gereja, dia bersuka cita, tapi dia keluar dari gereja, hidupnya itu bisa lain di luar sana. Nah, oleh karena itu, marilah kita menyelamatkan pikiran kita supaya apa? Kita tidak hidup jadi orang-orang yang ada di dalam kekacauan atau yang suka melakukan kekacauan, internal konflik, iri hati, sakit hati tidak akan ada dalam kehidupan kita, dan perbuatan jahat tidak akan kita lakukan dalam hidup kita. Karena apa? Roh kita terus diberi makan firman sehingga menyelamatkan jiwa kita yang suka memikirkan kejahatan itu. Nah, oleh karena itu pemirsa Klafos yang diberkati Tuhan, saya percaya saudara orang yang suka mendengarkan firman Tuhan, pastikan apa yang kau dengar itu bukan sekedar pemberitaan yang membuat engkau merasa senang saja, tetapi biarlah kau ambil itu menjadi hidupmu. Makan firman dalam hidupmu, beri masuk firman dalam hidupmu, karena firman yang limpah membuat engkau akan bisa menyelamatkan pikiranmu yang mudah untuk menyesatkan hidupmu. Biarlah Tuhan Yesus mampukan saudara dan saya untuk terus mendewasakan roh kita, untuk terus memberi makan manusia roh kita ini, supaya semakin bertumbuh dewasa menjadi anak-anak Allah yang dewasa, dan pikiran kita dengan mudahnya akan diubah, ditransformasi oleh firman yang kita dengarkan. Tuhan Yesus memberkati kita. Biarlah firman Tuhan terus menjadi kesukaan kita. Ambil itu menjadi hidupmu, dan itulah kehidupan barumu yang membuat hidupmu akan berubah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih firman-Mu mengingatkan kami untuk kami terus mendewasakan manusia roh kami. Biarlah kami yang sudah diselamatkan, kami mau terus membangun kesadaran kami hidup seperti orang-orang yang diselamatkan. Kami mau terus memberi makan manusia roh kami sehingga jiwa kami akan diselamatkan. Terima kasih banyak Bapa. Ajari kami untuk terus kami hidup akurat sehingga iblis tidak mengambil bagian dalam hidup kami. Inilah kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa menyerahkan hidup kami dituntun lewat kebenaran firman Tuhan. Amin. Shalom. Tuhan berkati kita semua.